kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema yang sangat penting ya, mengenai peduli kesehatan wanita, kenali dan cegah kanker serviks sedini mungkin. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Toto Imam SPOG Kaong. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan onkologi dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Toto yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabarnya bagaimana? Kabar sangat baik. Kabar sangat baik, Ya. Alhamdulillah luar biasa. Soalnya hari Senin memulai minggu ini harus semangat begitu ya dok ya. Harus selalu begitu. Betul, karena kita mau, lebih tepatnya dokter mau mengajak para Kartini nih di Indonesia nih khususnya untuk semakin meningkatkan kesadarannya terhadap kesehatannya sendiri, termasuk ini kan temanya kan tentang kanker serviks begitu ya dok ya, kanker payudara, kanker serviks, mungkin ini sering sekali tekankan di sini sampai jangan bosan ya, tapi ini supaya makin sadar begitu ya, bahwa kita punya resiko yang sangat tinggi nih kaum perempuan ini. Jadi sebetulnya sebelum kita masuk ke kanker serviks, kanker atau keganasan ini kan dikatakan kan sel-selnya menjadi abnormal begitu ya dok ya. Mengapa bisa demikian begitu dokter? Artinya kan ada orang-orang yang memang punya resiko tinggi nih. Seperti apa dokter? Betul. Jadi begini, sejak manusia modern ya, dia banyak membuat senyawa-senyawa kimia untuk kelancaran kehidupannya. Mereka berpikir begitu, tetapi ternyata senyawa-senyawa kimia itu atau produk-produk hasil modernisasi manusia itu malah kembali menyerang manusia. Walah. Jadi orang manusia membuat pengawet makanan, pengawet minuman, pewarna buatan, macam-macam ya. Kemudian alat-alat elektronik segala macam ya. Ternyata semua itu pada akhirnya membahayakan kita. Orang mencampur pewarna pada makanan, pada minuman, pengawet pada makanan dan minuman. Akhirnya itu malah merusak sel-sel di dalam badan manusia. Orang membuat alat elektronik banyak yang tidak terkontrol ya, malah itu membuat radiasi ke badan, paparan radiasi. Dan itu akan menimbulkan banyak kerusakan-kerusakan sel yang akhirnya nanti akan menjadi salah satunya adalah penyakit kanker. Manusia modern tuh tadi ciri-cirinya gitu ya. Jadi memang seiring dengan makin canggihnya teknologi, terus juga tadi manusia inovasinya juga semakin ya berkembang gitu ya. Tadi pengawet, pewarna, terus juga paparan radiasi ini jadi faktor resiko kali ya maksudnya. Tapi kan nggak serta-merta itu kan oke lah gitu ya. Tapi yang dari dalam sendiri juga bagaimana itu dokter yang jadi pengaruh? Apakah mungkin tadi memang ya pola makan, ya aktivitas fisik dan lain-lain bagaimana dok? Dan nanti pada akhirnya semua itu bisa mempengaruhi sendiri-sendiri, bisa juga bergabung. Jadi orang kena radiasi, kena makanan, dan terakhir nanti ada virus. Virus-virus yang mampu atau berkaitan dengan kejadian kanker ini. Oke, jadi multifaktorial faktor resikonya. Tapi ada penyebab utamanya si virusnya ini juga gitu ya? Virus bisa. Jadi beberapa penyakit kanker akibat virus ya. Salah satunya yang kena para perempuan. Kanker serviks nih kita bahas, fokus aja langsung deh. Jadi sebenarnya tadi kanker serviks, tadi salah satunya virus ini bisa menjadi penyebab kanker gitu ya dok ya. Jadi kalau untuk kanker serviks, sebetulnya kanker serviks itu apa sih? Walaupun perempuan, tapi ada juga yang belum terlalu paham nih dok. Pengertian dari serviks dan nanti dikaitkan ke virus yang bisa menyerang si tubuh perempuan ini bagaimana? Jadi begini, jadi alat genital ya, alat kelamin wanita itu kita sebut kandungan. Bagian ujung dari kandungan itu, bagian ujung dari rahim itu, ada di dalam liang senggama, namanya serviks atau mulut rahim. Nah, mulut rahim ini pada setiap hubungan seks, maka punya suami akan menabrak ini, si mulut rahim ini. Dan jangan salah,
Berbeda antara serviks dengan payudara. Ya, kalau payudara semua perempuan bisa melihat payudaranya kan? Betul. Bisa memegang payudaranya kan? Betul, kan ada sadari. Ya, pertanyaan saya, bisa enggak perempuan itu melihat serviksnya? Waduh. Bisa enggak perempuan itu memegang serviksnya? Nggak bisa kan? Harus dengan pemeriksaan dong. Harus ada yang periksa. Ya dokter yang periksa. Iya. Jadi karena mereka dipakai, ya dipakai, tapi kalau dia pemakaian itu tidak diikuti dengan pemeriksaan secara rutin, maka ujung-ujungnya orang tidak sadar bahwa barangnya itu ada yang rusak, bahwa barangnya itu ada yang kena atau menjadi kanker. Oke, begitu ya. Tapi sebenarnya gini, dari virusnya itu sendiri tadi, apakah memang melalui harus kontak yang apa ya, skin to skin kontak tadi, Betul. artinya hubungan suami istri atau bersama pasangan, gitu ya dok ya? Atau memang dilihat-lihat dari apanya juga sih? Berarti si orangnya ini membawa seperti karier atau apa gitu dok? Betul, gini. Jadi virus ini kecil banget, nggak bisa dilihat dengan mata. Oke, kasat mata ya? Ya, virus ini tidak punya alat gerak, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya bulu getar. Target serangan adalah mulut rahim. Mulut rahim itu ada di dalam liang senggama. Jaraknya kira-kira 10 sentian lah dari permukaan luar, dari alat kelamin luar. Kalau dia tidak punya alat gerak, kok bisa si virus itu hidup di dunia luar, kok bisa langsung nempel ke dalam mulut rahim? Nggak mungkin dia bergerak sendiri. Makanya harus tadi ada hubungan yang... Harus ada yang mengantar masuk. Mengantarnya tadi ya. Nah, siapa yang mengantar masuk? Siapa tertuduhnya coba? Tapi artinya kan bisa dari, artinya bisa pas, faktor resiko berarti kan... Pokoknya ada sesuatu yang memasukkan, terserah. Tentu yang paling, kemungkinan paling besar adalah Mr. P ya. Mr. P itu yang memasukkan ke dalam saat berhubungan badan. Tapi jangan salah, aksesoris bisa mengantar masuk. Jari tangan yang tidak bersih bisa mengantar masuk kalau dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hubungan itu. Oke, ini pokoknya mengantar masuk. Habit atau lifestyle tertentu ya, ya begitu betul. Ya. Oke, tapi tadi virusnya ini namanya virus HPV atau human HPV ya, bahasa kita sebut bahasa lafalnya Indonesia itu ya. Tipe berapa sih yang beresiko, dan artinya ini bisa selain kanker serviks, tadi si carrier-nya ini ibaratnya bisa juga sebelumnya terinfeksi penyakit-penyakit menular atau bagaimana dok? Penular jadi virus ini benda mati dalam keadaan dia sendirian gitu ya. Tapi ketika dia masuk ke dalam sel hidup, dia menjadi hidup, bisa berkembang biak. Jadi virus ini bisa diterbangkan angin kemana-mana. Wow, seriusan. Tentu bisa diantar kemana-mana ya. Nah, kalau virus-virus ini kemudian nempel di alat kelamin, perempuan maupun laki, kemudian dari pola hubungan seksnya tadi yang tidak bersih, tidak menjaga kebersihan alat kelaminnya, maka otomatis virusnya tadi akan dihantarkan masuk ke dalam. Ketemu mulut rahim. Dia paling suka di mulut rahim itu. Diam situ berkembang biak. Berkembang biak, merusak sel mulut rahim. Sedikit, lama-lama banyak menjadikan sel mulut rahimnya itu suatu kanker. Jadi abnormal tadi ya, begitu ya dok, bertahap. Ya? Jadi bukan berarti bahwa kalau sekarang kena HPV tadi, terus besok jadi kanker. Nah, perlu berlama-lama, bertahun-tahun untuk menjadi. Ya, tergantung jumlah virus yang ada. Berinvestasi, berhidup di situ. Kemudian tergantung daya tahan tubuh perempuan yang dihinggapi virus tadi. Oke, jadi daya tahan tubuh, imunitas dari dalamnya juga berperan juga, begitu ya. Betul. Tapi memang si virusnya ini sendiri juga jumlahnya seberapa besar sih, segala macam begitu ya. Itu berpengaruh terhadap kejadian. Jadi makin banyak virus itu nempel di mulut rahim itu kemudian beranak pinak, ya merusak mulut rahim, makin cepat perempuan itu terkena. Apalagi kalau daya tahan tubuhnya rendah. Apalagi kalau dia menderita
HIV misalnya begitu, daya tahan tubuhnya lebih kan rendah. beresiko lagi. Lebih cepat lagi. Oke, nah tapi menariknya begini ya dok ya, karena kan angka kejadiannya tinggi, datang-datang sudah bisa aja gitu, karena memang kata di awal kan tidak ada gejala khas gitu ya dok, walaupun sudah ada lesi prakankernya gitu ya. Jadi yang memang sudah ada katanya bleeding atau apa itu kan memang itu kalau sudah ada kankernya. Sudah ada kankernya gitu ya. Nah jadi pentingnya di sini lebih ke deteksi dini atau screening rutin yang khususnya bagi perempuan-perempuan seperti apa ini? Ya, kan saya bilang tadi bahwa kalau payudara, para perempuan bisa memegang, bisa melihat sendiri. Serviks tidak bisa. Jadi dia harus datang ke pemeriksa. Betul. Untuk melihat apakah sudah ada perubahan. Jadi orang yang selama ini terlambat datang, udah pasti terkait dengan dia tidak pernah screening. Tidak pernah periksa. Karena dia tidak merasa ada sesuatu. Nggak ada gejala yang dia rasakan gitu ya. Begitu gejala sudah ada perdarahan, ya sudah ada kankernya, sudah telat. Udah telat. Padahal maksud screening itu kan supaya belum jadi kanker, dia sudah ditemukan dulu. Iya, mencegah gitu. Atau mungkin pas ditemukan yang lesi prakanker itu apa tindakannya begitu diselamatkan sebelum menjadi si karena kalau ketemunya di tahap lesi prakanker, disembuhkan sama dokter, diobati ya, di treatment, itu sembuhnya 100%. Saya ulangi, kalau ibu-ibu sekalian melakukan screening, dokter menemukan lesi prakanker, maka dokter bisa menyembuhkan, men-treat ibu, hasilnya 100% sembuh. Tapi kalau ketemunya dokter, saat sudah jadi kanker, ya tergantung stadium, tergantung macam-macam lah itu ya. Oke, baik dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya lebih detail lagi akan seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai peduli kesehatan wanita, kenali dan cegah kanker serviks sedini mungkin. Bersama dengan Dr. Toto Imam SPOG Kaong, beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan onkologi dari Rumah Sakit Hermina, Bekasi. Dan Dr. Toto dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi ini maaf-maaf aja nih datang karena memang sudah, sudah ada gejala, terus komplikasi lah atau apa, bahkan maaf ada juga yang penyebaran atau apa kan gitu ya. Jadi sebenarnya ini memang karena di awal ini tidak ada gejala yang khas gitu ya, makanya tadi pentingnya screening atau deteksi dini gitu ya, apalagi buat yang sudah menikah atau yang sudah pernah berhubungan bersama pasangan gitu ya, intinya seperti itu ya dok ya. Jadi kalau dilihat dari faktor resiko masing-masing perempuan ini kan bisa beda-beda ya dok ya, tapi sebenarnya begini, penekanan untuk screening atau pemeriksaan dan lain-lain ini perlu digarisbawahi seperti apa sih gambarannya, singkat saja. Jadi begini, buat ibu-ibu di rumah, supaya tidak kena kanker, ya Mbak Din ya, itu ada 3 hal yang mungkin bisa dipedomani lah. Ya. Yang pertama, alat kelamin harus bersih. Ketika dipakai atau sesudah dipakai, baik istri maupun suami harus membersihkan alat kelaminnya. Ingat-ingat, harus bersih. Ya. Yang kedua, lakukan screening. Kenapa dilakukan screening? Tadi sudah saya tekankan, 2 kali saya tekankan, ibu-ibu tidak bisa melihat sendiri serviksnya. Jadi ibu harus menyerahkan melihat serviksnya tadi, ada kelainan atau enggak, itu pada dokter. Atau minimal pada bidan yang sudah terlatih. Jadi silakan diperiksakan. Kalau ibu tidak pernah memeriksakan, lah bagaimana ibu tahu ada kelainan? Jangan datang terlambat. Nunggu orang bertanya, Mbak Rin ya, dok kelainannya, kanker itu gejalanya apa? Saya takut misalnya gitu. Nunggu ada gejala ibu untuk datang ke dokter, sudah telat namanya. Terlambat. Jadi harus screening. Dan yang ketiga yang bisa dikerjakan untuk menyelamatkan, mencegah, lakukan vaksinasi untuk pencegahan kanker serviks.
Itu Mbak. Kebersihan atau higienitas ini baik dari pihak istrinya ataupun suaminya. Ya, terus yang betul. kedua screening rutin, deteksi dini tadi, begitu ya Dok, karena ya? tidak bisa lihat sendiri. Iya, kan walaupun bercermin ya nggak bisa, Nggak cuma bisa. posisinya kan ada di dalam tadi gitu ya. Jadi memang harus dengan orang lain yang dokter, lihat. objin atau tadi bidan yang terlatih minimal bidan gitu yang ya. terlatih, Terus kemudian yang terakhir tadi apa itu tadi yang terakhir tuh? Vaksinasi. Vaksinasi. Ini bisa mulai usia berapa Dok kalau vaksinasi? Vaksinasi kalau ketentuan komunitas kami itu antara 10 sampai 55 tahun. 10 nih, jadi minimal. Minimal 10, anak-anak umur 10 tahun sampai wanita umur 55 tahun. Oke, bahkan sebelum usia apa mungkin menunggu haid Nggak pertama usah. gitu, enggak ya? Ada program pemerintah, Mbak. Iya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah punya program akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Insya Allah mungkin tahun ini mungkin ya. Baru itu akan anak-anak kelas 5 dan kelas 6 SD disuntik gratis. Suntik gratis ini jadi kelas 5 1 kali, nanti kelas 6 1 kali. Program ini sudah dilaksanakan di 5 kota besar. Nanti evaluasinya bila memungkinkan pemerintah akan melanjutkan semua anak SD akan mendapat. Ini rencana kedepannya juga. Gratis loh Mbak ini. Gratis gitu ya. Dan jangan ditolak. Jangan ditolak. Karena tidak membahayakan ini. Aduh, kebanyakan ini ya baca artikel nih katanya efeknya inilah itulah gitu. Malah jadi anak kena kanker. Nggak bisa disuntikkan itu kan vaksin tidak mengandung inti kanker. Ya, jadi jangan khawatir. Upaya ini insya Allah benar-benar bisa mencegah seorang wanita kena kanker serviks. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini menarik ya Dok ya, tadi nomor 1 faktor higienitas atau faktor kebersihan. Karena dilihat dari faktor resikonya kan macam-macam tuh, ada yang bilang tadi menikah gitu ya, menikah terlalu dini gitu ya, atau mungkin ya macam-macam deh gitu, atau lifestyle tertentu misalnya merokok lah atau alkohol segala macam gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir tadi yang poin pertama yang penting tadi Dokter tekankan higienitas itu, kebersihan. Nomor 1. Yang sering ditanyakan juga dokter. Oh, ada telepon masuk. Disapa dulu ya Dok ya, sebelum kita fokus ke higienitas tadi ya. Halo, dengan siapa, di mana? Silakan. Halo, saya Lia dari Bogor. Iya, yang tanya apa? Saya 67. Tadi dibilang yang ketiga kan vaksinasi. Apakah usia 67 masih berlaku untuk vaksinasi? Bagaimana Ibu? Usia 67. Tadi kan yang ketiganya vaksinasi katanya. Betul. Nah, usia saya 67, apakah masih berlaku? Oke, untuk usia 67 bagaimana dokter? Kalau yang sudah menopause segala macam, pemeriksaan rutinnya juga bagaimana? Silakan dokter. Ibu Lia ya, Ibu Lia di Bogor. Jadi kalau usia Ibu sudah 67, berarti Ibu sudah menopause. Ibu cukup screening, dikerjakan sekali lagi. Kalau hasilnya bagus, normal, Ibu tidak perlu screening lagi. Ya. Untuk vaksinasinya, Ibu sudah tidak perlu, Bu. Karena mulut rahim Ibu sudah atrofi, sudah mengecil. Jadi mudah-mudahan screening aja dulu, kalau hasilnya normal, berarti tidak perlu screening lagi, dan Ibu tidak perlu melakukan vaksinasi. Bagaimana masa lalu saya kurang bagus? Bagaimana, Bu Lia? Apa yang kurang bagus? Masa lalu saya kurang bagus. Masa lalu. Nggak apa-apa. Mau masa lalu Ibu terang, mau gelap, mau hujan, nggak apa-apa Bu. Yang penting Ibu lakukan screening dulu ya, pap smear atau IVA test di mana Ibu berada. Nanti hasilnya, kalau hasilnya normal, tidak ada tanda-tanda ke arah kanker, sudah cukup Ibu. Ibu sudah tidak melakukan screening lagi. Apalagi melakukan vaksinasi. Gimana? Pakai BPJS bisa ya? Pakai BPJS. BPJS di Vaskes 1 Bu bisa dikerjakan screeningnya. Vaskes 1 di puskesmas setempat. Ibu, ada lagi Bu? Kasih ya dokter. Oh sudah ya, wow sudah cukup membantu ya tadi ya. Oke dokter, tapi menarik juga ya dari pertanyaan mulia kalau dikembangkan sebenarnya kalau untuk usia-usia yang lebih sering mengalami, maaf ini yang udah terlanjur terkena kanker serviks gitu ya. Itu usia berapa sih melihat perjalanan penyakitnya kan bisa puluhan atau belasan tahun begitu ya Dok ya. Berarti kalau yang tadi sudah menopause atau mungkin sudah nggak aktif secara seksual, mungkin pasangannya udah ada yang maaf meninggal juga gitu ya. Nah ini kan pertanyaan lanjutannya tadi, kapan mesti follow up lagi, masih perlu nggak sih, mau tadi masa lalunya terang atau gelap, tadi dokter bilang kan nggak pandang bulu ya, yang penting tuh seperti apa Dok, penekanan sekali lagi Dok di sini Dok. Jadi untuk screening
tentu diberlakukan untuk ibu-ibu yang sudah menikah atau sudah melakukan kontak seksual. Yeah. Jadi bukan pada anak-anak atau pada perawan, ya, karena dokter akan memasukkan spekulum di jalan lahirnya. Okay. Nah, lakukan screening secara rutin tadi, bentuknya bisa IVA test, dikerjakan IVA test oleh pemeriksa atau dilakukan pap smear. Bedanya apa? Kalau IVA test itu dokter melihat langsung, pemeriksa melihat langsung dengan memberikan asam asetat, ada perubahan apa di serviknya. Kalau pap smear, ibu diambil sampel permukaan mulut rahimnya, kemudian diperiksakan hasilnya setelah dioleskan di objek gelas. Jadi nanti terdata, hasilnya ada bukti ketikannya. Okay. Kalau yang IVA test, kemungkinan ada fotonya bisa. Baik, coba sapa dulu ya. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ana di Bogor. Ibu Ana dari Bogor. Ingin bertanya apa, Bu? Ini dari Bogor semua ya dari tadi ya? Iya. Silakan. Kebetulan ya, umur saya 55. 55. Ya, masih melakukan hubungan ya dengan suami. Tapi menggunakan itu gel. Nah kan si gel itu kan diolesin pakai tangan, apa itu ada kemungkinan terjangkit nggak sama itu? Ya? Pakai gel gitu saat berhubungan gitu ya? Iya. Lubrikasi gitu ya? Iya, betul. Ada faktor resiko nggak, Dok? Ya? Nggak apa-apa. Ibu boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh pakai gel, Bu. Jadi pada ibu-ibu. Nggak ada potensi gitu, Dok, ya? Ke kanker gitu? Enggak. Apa harus cek gitu? Gelnya kan biasanya higienis kalau gelnya, Bu. Yang dijual iya, itu. Yang nggak higienis itu yang... Dulu, apa gimana itu suaminya, Dok? Oh enggak, untuk kalau misalnya gelnya itu ibu mau pakai pertama kali, oleskan dulu di kulit, baik suami atau ke ibu. Dioleskan dikit, kalau tidak menimbulkan alergi, pakai aja, nggak apa-apa. Ya, kan yang dioleskan punya suami. Selama ini sih nggak ada gangguan apa-apa, Dok. Nggak keputihan, nggak apa gitu, nggak apa-apa ya, Dok? Nggak apa-apa. Artinya cocok dengan kulit mukosa dari punya ibu dan punya suami. Iya. Oh gitu, Dok. Makasih, Dok, ya. Iya, Ibu. Terima kasih ya, Bu ya. Lanjutkan, Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana ya dari Bogor ya. Oh, jadi memang ya nggak ada masalah itu sih ya. Oke, selagi tidak ada efek alergi atau apa gitu ya. Nggak apa-apa, diteruskan saja gitu kan maksud dari dokter ya. Oke, dokter, kita lanjutkan kembali mengenai tes IVA atau yang pap smear tadi. Sebetulnya sih kapan ya? Kadang-kadang kan ini kapan sih tesnya bagusnya, berapa hari setelah haid atau apa gitu kan, yang kadang-kadang sering ditanyakan tuh, masih sering ditanyakan gitu ya. Jadi bagaimana tuh, Dok? Jadi yang mungkin gini, yang penting tidak sedang haid aja. Itu yang pertama. Oke. Kalau misalnya, Dok, kalau misalnya darahnya saya nggak jelas antara darah haid atau darah bukan, artinya penyakit, nggak usah dipikirkan, lakukan saja, datang aja periksa ke dokter. Tapi kalau yakin haid, jangan datang. Ya. Karena darah itu akan mengacaukan hasil pemeriksaan. Jadi nggak akurat itu yang pertama. Yang kedua, jangan melakukan hubungan seks sehari 2 hari sebelumnya. Maksudnya hubungan seks itu yang ejakulasi suami, ya, cairan suami, spermanya itu disemprotkan ke dalam. Karena kan sperma itu hidup di liang senggama itu bisa sampai 3 hari. Spermatozoa itu. Jadi kalau misalnya ini tadi malam habis hubungan, pagi ini langsung periksa, maka ketika dokter ambil sampel di depan mulut rahim itu, yang dapat nanti sisa yang tadi malam tadi. Hasilnya jadi tidak valid. Nggak valid ya. Tetapi kalau ibu hubungan seks, walaupun tadi malam, tetapi disemprotkan spermanya di luar, nggak apa-apa. Silakan saja. Tergantung ya, jadi ya tergantung. Ya, kalau disemprotkan ke dalam jangan. 1-2 hari harus itu bebas. Ya. Kunci utamanya seperti itu. Tapi paling nggak kalau memang tadi di dalam, jadi jaraknya 3 hari kemudiannya, begitu ya, Dok? 1, 2, 3 hari kemudian. Dari hasilnya itu, dokter, bagaimana? Akan pasti positif atau negatif? Dan belum tentu juga kalau positif, maksudnya infeksi apa? Kan bisa aja yang lain dong, bukan ya, berarti. Nggak penting, yang penting ya. Nah itu dia. Kalau memang dicurigai, tadi kan biopsi atau apa gitu ya, Dok? Ya, jadi ada tindak lanjut. Jadi kalau misalnya hasil pap smear itu menunjukkan ada lesi prakanker, nah atau dugaan lah begitu, harus ditunjukkan ke arah
biopsi. Ya, namanya biopsi. Biopsi itu ngambilnya macam-macam caranya. Ada yang biasa biopsi pans biopsi diambil langsung dengan penjepit lah gitu. Harus ada yang harus dipotong dengan alat listrik. Pada daerah yang diduga, pada daerah yang suspek. Macam-macam ya di gitu situ ya. tempat itu yang diambil. Nanti kalau misalnya hasilnya ternyata bukan kanker, ya nggak ada masalah, bisa diobati lanjutnya. Paling nanti follow up-nya beda-beda tergantung dari hasilnya nanti gitu ya. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Nanti dilanjutkan kembali mengenai bagaimana menjaga kebersihan segala macam ya. Baik, jadi bagi pemirsa, khususnya para perempuan yang sedang mengikuti program ini, coba kalau ada yang ingin ditanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Formatnya di bawah ini, nama, usia Anda, serta tempat tinggal Anda, atau usia pasien yang ditanyakannya ya. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Maya, 22 tahun, Jakarta Barat. Dokter, sekarang setiap kali, saya berhubungan dengan suami, saya sering merasa sakit atau nyeri, seperti perih, dan sebelumnya saya juga sempat mengalami keputihan dalam jumlah yang banyak dan warnanya kuning serta bau. Tapi keputihannya waktu itu hanya beberapa bulan saja. Apakah itu tanda-tanda gejala kanker serviks, dokter? Nih kalau udah bicara keputihan, nyeri saat bersengama gitu ya, pasti udah khawatir, ada rasa cemas ke arah gejala kanker serviks, bukan sih? Usia masih 22 tahun nih. Bagaimana itu, dokter? Jadi begini ibu-ibu sekalian, keputihan yang ibu-ibu alami itu bisa normal, fisiologis namanya. Kalau dia bening, tidak ada warna yang berubah dari beningnya tadi, tidak ada bau yang menyengat, mungkin itu fisiologis. Ya, ada yang karena infeksi. Karena infeksi itu bisa nanti berwarna putih susu, ya, kuning, bisa ke kuning kehijauan, macam-macam. Ya, karena infeksi itu bisa dikarenakan karena bakteri, bisa karena jamur, bisa kelompok flagellata menyebabkan keputihan tadi. Itu bisa diperiksa dari benda keputihannya tadi. Yang ketiga baru kanker, Bu. Jadi ibu jangan langsung merasa merasa gimana ya nama istilahnya itu, kalau ada keputihan langsung kanker ini. Enggak kalau orang awam bilang parno. Jadi jangan berpikir parno bahwa setiap keputihan kaitannya sama kanker. Bisa kanker, bisa infeksi, bisa normal. Jadi hasilnya dari mana tahu? Periksa dokter. Nggak ada salahnya, Bu. Periksa dokter. Demi kesehatan alat kelamin ibu. Oke, begitu ya, cari tahu. Walaupun ini katanya udah sembuh nih, tapi bagaimana tetap aja dipastikan aja begitu, dokter ya? Betul. Apalagi ibu sudah pernah ada keluhan infeksi, nyeri, itu kan tanda-tanda infeksi biasanya. Oke, jadi itu keputihan perlu dibedakan yang normal dan yang abnormal. Ya, yang abnormal bisa infeksi, bisa kanker memang. Oke, kalau yang normal tadi fisiologis bisa hormonal, bisa. Ya, bisa saatnya mau haid, stres di tengah juga haid, bisa ya. Bisa ya ketemu pacar. Atau ketemu suami lah ya. Pacar nggak boleh soalnya kan. Iyalah yang sah-sah gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih dari siapa ini? Oke, Ibu Betri usianya 26 tahun. Dokter, saya sudah menikah 2 tahun, berarti menikahnya 24 lah umurnya ya. Dan sudah memiliki anak nih, alhamdulillah. Belum pernah vaksin kanker serviks, dok. Kalau sudah pap smear, sudah pernah pap smear, apakah masih bisa vaksin, dokter? Terima kasih. Ya, bagaimana dokter? Gimana? Orang mau vaksinasi itu pap smear dulu, Bu. Memang harus begitu, atau di IVA test. Kalau hasil IVA testnya normal, ya ibu langsung ikut vaksin. Atau hasil pap smear-nya normal, tidak ada lesi prakanker, vaksin. Kalau ada lesi prakanker, terapi. Ada kanker, nggak bisa vaksin, harus terapi. Iya. Jadi begitu. Jadi nggak peduli kalau misalnya ibu mau kepingin tidak mengalami lah menderita kanker serviks, tadi sudah saya sebut Mbak Rin ya. Yang nomor 1 bersih. Alat kelamin suami istri harus bersih. Yang kedua, lakukan screening teratur, Mbak. Ya, teratur, ada waktunya gitu ya. Yang ketiga, vaksinasi. Ya, vaksinasi ini memang membutuhkan duit, Mbak. Ya.
Tapi kan ada program pemerintah untuk yang anak-anak SD yang gratis. Untuk yang dewasa memang sementara pemerintah belum nanggung. Harus beli sendiri. Masa balik ke SD lagi supaya gratis ya? Nggak begitu ya? Ini kan tadi demi masa depan Anda juga begitu ya. Nah, dokter, tapi mungkin maksudnya begini ya, kalau vaksinnya agak telat artinya sudah pernah berhubungan gitu ya, itu sudah pap smear juga, apakah akan mengurangi keefektivitasan dari vaksin itu sendiri untuk membangun antibodi atau imun gitu? Enggak. Jadi lakukan pap smear. Pap smear ini validnya 6 bulan. Jadi kalau punya data, oh ini pap smear saya normal ini, sekarang bulan Februari ya, bulan Desember dulu kemarin saya pap smear hasilnya normal, maka ibu langsung vaksin. Karena validitasnya itu 6 bulan bisa dipakai. Berapa sih, 3 kali ya, 3 tahap? Ya, nanti ada waktunya. Ibu dalam 6 bulan itu untuk orang dewasa ya, dalam 6 bulan divaksin dasarnya itu 3 kali vaksinasi. 3 botol vaksin yang disuntikkan. Begitu ya. Jangan sebut merek ya. Enggak. Tapi pada intinya seperti itu ya. Boleh Bu, Ibu harus malah supaya jadi jauh lebih mengurangi resiko begitu ya dok ya. Oke dokter, kita kembali ke poin yang tadi ya, karena aku kan tadi mau bertanya terus ada penelpon, jadi kan utamakan penelpon dulu ya. Seputar kebersihan nih gitu ya, seperti apa sih, karena sering sekali ditanyakan bagaimana cara membersihkan supaya benar-benar bersih sebersih-bersihnya gitu ya, karena kan namanya ya kita kan perlu tahu nih tips dari dokter juga, apalagi banyak yang dijual bebas juga gitu ya, produk-produk untuk membersihkan organ intim kita gitu yang perempuan nih. Jadi bagaimana tuh tips-tips juga dari dokter untuk higienitasnya yang perlu dijaga? Tadi saya sudah sampaikan Mbak Rini ya, bahwa yang bersih bukan hanya ibunya, istrinya, suaminya harus bersih. Makin bersih, makin aman, makin mencegah untuk terkena kanker. Kalau bagi laki-laki, bapak-bapak, tentunya gampang membersihkannya, kan barangnya ada di luar, ya. Nampak gitu. Nampak. Bisa diraba gitu. Ya, jadi bisa membersihkan sendiri bapaknya. Ibu-ibu mungkin agak susah. Yang bagian luar sudah biasa ibu bersihkan, yang bagian luar. Tapi mesti dokter ditanya, lah dok, yang bagian dalam gimana cara membersihkan? Bersihkan saja seperti ibu mandi. Ya, seperti ibu cebok, ya, mohon maaf. Membasuh ya? Ya. Jadi yang penting ini satu jari dengan kuku tidak boleh panjang. Dipotong dulu dong. Ya. Pakai ujung jari telunjuk misalnya ya. Jadi sambil jongkok, sambil dimasukkan jari pelan-pelan. Jadi ini saya tunjukkan ya di kamera ya. Nah ini masukkan jari yang mau membersihkan ke dalam. Saya ulang ini, bagi yang mereka sudah menikah loh Mbak ya. Menikah atau sudah pernah melakukan hubungan seks. Masukkan jari yang sudah dibersihkan tadi sambil jongkok ya ke dalam sampai mentok. Ya. Mentok itu artinya sudah sampai di mulut rahim. Kemudian ujungnya dikerok, ditekuk sedikit, ditarik keluar sambil dikerok ya. Permukaan dinding vaginanya itu. Keluar, cuci lagi, masukkan ke dalam. Ya. Pelan-pelan aja. Pakai diiringi lagu juga boleh, Mbak. Asal jangan Mars, gitu ya? Jangan lagu Mars ya. Supaya relax ya. Bandung gitu jangan ya. Pelan-pelan masuk dalam. Ya, lagunya Via Valen juga boleh. Pelan sampai semuanya bersih. Sampai semuanya bersih. Ibu-ibu sekalian, tidak ada seorang pun suami yang tidak senang bila barangnya istri bersih. Saya yakin kalau ibu latihan, ibu bisa membersihkan alat kelaminnya, maka hubungan suami istri ibu lebih bagus lagi. Iya, itu ada poin plusnya lagi gitu ya, keuntungan-keuntungan lainnya gitu ya. Sambil menyelam minum air dong ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti lanjutkan kembali di segmen selanjutnya sekaligus closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku,
Masih bersama dengan Dr. Toto Imam SPOG Kaong, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan onkologi dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Masih membahas temanya sangat menarik dan penting sekali, yaitu mengenai peduli kesehatan wanita, kenali dan cegah kanker serviks sedini mungkin ya. Dan Dr. Toto dilanjutkan kembali sebelum ke closing statement. Aku mau dokter lebih menekankan nih khususnya para Kartini di Indonesia ataupun pasangannya tadi ya, suaminya begitu yang bantu menghimbau atau mengingatkan juga ini bagaimana sih dok untuk pengendalian faktor resikonya. Apa mungkin katakanlah ya di anggota keluarganya itu juga ada yang punya riwayat kanker payudara kayak atau kanker serviks itu sendiri atau kanker yang lain, harus lebih waspada nggak sih, dan mulai usia berapa atau nggak ada patokan seperti itu atau masa lalunya yang seperti apa tadi yang sempat dibahas juga ya. Jadi poin-poinnya apa untuk mengendalikan faktor resiko yang kita bisa? Ya, jadi ibu-ibu para pemirsa di rumah sekalian, tadi secara umum saya sudah sampaikan hati-hati terhadap makan, ya. Jadi gaya hidup sehat yang harus dikerjakan baik pada orang yang sehat maupun orang yang sudah kena kanker adalah satu, makan makanan yang sehat, makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu tidak mengandung senyawa kimia yang berbahaya, tidak mengandung, kita sebut itu adalah pengawet, pewarna, perasa buatan, dan apa ya, pemanis misalnya gitu, atau apa saja yang membuat makanan ini harus ditambahi senyawa kimia. Artinya itu dihindarkan. Buatan manusia ya, bukan dari alam. Yang buatan manusia. Kalau alam sudah Tuhan yang ngatur. Iya, ya lebih aman tuh. Yang lebih aman ya. Yang kedua, gaya hidup sehat itu minum minuman yang sehat. Minuman sehat itu tidak mengandung pengawet, pewarna, perasa, ya, betul-betul minum sehat dan jumlahnya cukup. Dokter sering mengatakan 2 liter sehari, ya sudah, dengan 2 liter sehari itu sudah cukup. Yang ketiga, lakukanlah exercise, minimal sehari itu 30 menit. Minimal tuh sehari itu. Boleh, ya boleh. Tapi kalau misalnya orang Islam, orang sudah sholat aja ya, itu aja sudah. Olahraga juga. Wah, itu sudah termasuk exercise itu. Ya, kalau nggak mau lari ya sholat aja yang banyak gitu kan. Oh iya, banyakin sunatnya banyakin juga. sholatnya supaya dapat exercise-nya, dapat pahalanya. Duha, tahajud, semuanya aja udah ya, sekalian. Ya, betul. Itu berapa tadi? 3 ya. Ya, exercise. Yang keempat adalah kendali stres. Psikologis kita, kalau orang Islam bicaranya, jagalah dari penyakit kolbu, penyakit hati. Jangan suka marah, bergunjing, ya, manajemen hati. Ya, itu menyakiti hati orang, sombong. Waduh. Macam-macam itu sakit hati. Lebih baik dikurangi seminimal mungkin. Karena makin kendali itu terhadap psikologis semakin bagus, daya tahan tubuhnya akan semakin meningkat. Amin ya Allah. Itu secara umum untuk semua kanker. Ya. Semua kanker saja. Sedang untuk kanker serviks ya, saya kira Mbak tadi kita sempat singgung beberapa. Ya, untuk yang mau menikahkan anaknya jangan terlalu muda. Terlalu muda itu ya, kalau misalnya aturan sekarang berapa ya, hukum 18 ya. 21, jangan di bawah 18 lah ya. 21 katanya gitu kan. Yang pokoknya jangan di bawah 20 lah gitu ya. Wanita itu dimenikahkan. Karena pada saat itu mulut rahimnya itu masih imatur. Kalau ditabrak-tabrak itu gampang sekali retak gampang. Terlalu muda dia. Iya. Kemudian hati-hati untuk yang multi partner. Karena apalagi kalau multi partner yang tidak bersih, wah sudah pasti bahayanya berat. Makanya yang ketiga, jagalah kebersihan. Yang keempat, jangan merokok. Merokok itu akan membantu masuknya virus HPV ke dalam mulut rahim. Oke, begitu ya dokter. Karena juga kan waktunya kan terbatas gitu ya. Jadi langsung aja deh closing statement-nya atau kesimpulannya. Nih dokter ngomong-ngomong udah. Ya, saya sudah punya catatan nih Mbak. Tadi sudah saya sebut untuk orang tidak coba diarahkan ke kamera nih. Bisa kamera lihat ini. Ya, agar tidak kena
kanker mulut rahim, maka jagalah mulut rahim ibu-ibu sekalian dengan satu, bersih. Ya, bersih istri, bersih suami, alat kelaminnya. Yang kedua, melakukan screening secara rutin, teratur, IVA test atau pap smear. Dan yang ketiga, bila punya uang, lakukan vaksinasi. Nabung deh, nabung. Vaksinasi akan membantu mencegah ibu-ibu sekalian kena kanker serviks. Itu Mbak, termasuk Mbak. Iya, jaga mulut rahim, bersih, screening, vaksinasi ini untuk semua para Kartini di Indonesia. Gitu betul. Ya. Dengan harapan bisa menekan angka kejadian, angka kesakitan, angka kematian, bahkan begitu ya dok, karena kanker serviks ini Kasian sendiri. kalau sudah kena kanker ya. Iya, dan kalau memang sudah ada faktor resiko yang tadi cukup tinggi, ada bahkan ada gejala, langsung segera periksakan, jangan ditunda-tunda pengobatan. Jangan nunggu gejala bahkan. Iya, Ibu-ibu jangan harus balik lagi ke situ screening lagi gitu ya. screening Tadi gitu. tambahan dikit aja ya. Oke, baik. Dokter Toto terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih dokter ya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.